Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 2% lebih ke angka 4.920. Di video ini saya akan menganalisa pergerakan ISG untuk melihat di mana daerah support saat ini. Dan saya juga akan memberikan analisa singkat untuk beberapa saham yang turun tajam hari ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari komposit atau ISG. Kita tahu hari ini ISG turun 2% lebih ke angka 4.900-an. Jadi saat ini telah turun kembali di bawah angka 5.000. Minggu lalu memang saya sempat membuat analisa pada saat ISG turun dan terbentuk candle merah. Di video itu saya menjelaskan bahwa saya pribadi berharap dalam 1 minggu ke depan ISG turun dulu. Karena alasannya waktu itu bisa kita lihat ISG naik sangat tinggi dalam 1 minggu terakhir. Dan setelah keluar video itu memang banyak perdebatan dan beberapa haters mengambil kesempatan ini untuk memberikan komentar negatif pada saat keesokan harinya ISG mulai naik kembali. Padahal apabila teman-teman ikutin terus video itu, tidak ada kata-kata saya menjelaskan bahwa ISG keesokannya pasti turun. Dan saya cuma menjelaskan saya berharap turun dan saya sudah menjual semua saham-saham saya yang ada di portfolio trading dan menyimpan duit cash saat itu. Karena memang saya berharap ISG turun dulu. Dan setelah hari ini turun, bukan berarti saya mengambil kesimpulan bahwa analisa saya benar. Karena tanpa melakukan analisa pun, untuk seorang trader yang sudah lama melakukan transaksi pada bursa saham, pasti tahu apabila sebuah saham atau ISG naik terus dalam 1 minggu, pasti akan ada penurunan tajam. Jadi semua trader pasti tahu itu. Dan semoga viewer setia maupun subscriber di channel ini tidak ada yang nyangkut sahamnya hari ini. Jadi semoga tidak ada yang masih terus membeli di harga atas. Karena saya selalu mewanti-wanti bahwa sebaiknya lebih disiplin dan jangan terlalu greedy atau nafsu pada saat ini. Pada saat kenaikan kemarin di atas angka 5.000, banyak yang langsung berkomentar bahwa ISG telah berhasil break dari angka 5.000 dan sudah berhasil melewati angka psikologi ini. Dan untuk semua yang selalu mengikuti channel ini, saya sudah menjelaskan walaupun berhasil naik di atas angka 5.000 atau angka resisten apapun, selama masih candle berada dalam garis resisten, masih belum bisa kita bilang break. Dan keesokan hari ini bisa kita lihat memang candle sudah berada di atas garis 5.000. Tapi candle yang terbentuk malah candle merah atau candle hitam, terus shadow lumayan panjang. Dan saya selalu jelaskan dengan bentuk candle kayak gini juga masih belum bisa kita bilang positif break. Karena candle yang terbentuk kurang bagus dan masih ada peluang untuk turun. Dan hari ini bisa kita lihat sudah turun kembali dari angka 5.000. Jadi konfirmasi break dari garis dari garis 5.000 masih belum terkonfirmasi. Dan memang kemarin pada saat kenaikan di atas angka 5.100, ISG telah menutupi gap yang terbentuk. Jadi sudah menutupi gap yang terbentuk pada awal Maret kemarin. Dan kedepannya saya tetap berharap ISG turun dulu menuju daerah support di EMA 50. Jadi harapan saya turun dulu menyentuh daerah support di EMA 50 dan rebound, baru kenaikan ISG akan lebih sehat dan peluang untuk break garis resisten kuatnya di angka 5.000 akan lebih besar dan peluang untuk naik kembali ke angka 6.000 juga akan lebih besar. Dan sini bisa kita kasihkan satu contoh lagi. Pada saat kemarin saya menjelaskan garis EMA 50 ini
angka 4.750. Karena saat itu bisa kita lihat di sekitar angka itu. Dan hari ini jika kita lihat garis EMA 50-nya di angka 4.800. Karena itu saya jarang memberikan angka pada garis-garis EMA 50 atau garis EMA 150 apabila dia masih bergerak. Karena banyak yang kadang memberikan komentar, Pak, kenapa garis EMA 50 nggak disebutkan harganya, kenapa garis EMA 150 tidak disebutkan harganya? Karena ada beberapa yang memang tidak bisa disebutkan harganya, karena masih bergerak. Saya kasih contoh lagi, garis EMA 50, garis EMA 20 di garis kuning ini tiap hari akan naik ke atas. Jadi apabila teman-teman tanya, Pak, garis EMA 50, garis EMA 20 untuk IHSG di angka berapa? Saya juga tidak bisa menyebutkan, karena tiap hari akan naik terus. Contoh apabila saya sebutkan pada saat di angka 4.600-an, tiba-tiba sekarang di angka 4.800, pasti banyak yang komentar lagi. Kemarin katanya 4.600, kenapa sekarang 4.800? Karena memang ada beberapa kondisi yang kita tidak bisa fokus pada angka atau harga. Tapi yang kita harus fokuskan itu garis EMA 50, 150, atau kalau teman-teman pakai 100 dan 200 silakan. Tapi ada beberapa kita fokus di garisnya, bukan di harganya. Ini pas ada contoh jadi saya jelaskan. Jadi saat ini garis EMA 50 berada di angka 4.800. Karena kemarin sempat naik tinggi, saya jadi agak takut garis EMA 50 juga akan ditembus oleh IHSG. Oleh karena itu, sampai saat ini saya tetap memegang duit cash dulu. Saya akan masuk apabila terkonfirmasi bahwa IHSG berhasil rebound dari daerah support di EMA 50 atau di support berikutnya di garis EMA atau di garis 4.500. Jadi saat ini ada dua support, satu support di EMA 50, satu lagi support di harga 4.500. Jadi apabila terkonfirmasi rebound baru saya berani masuk. Tapi apabila masih tetap gagal break dari angka 5.000, berarti IHSG masih akan bergerak sideways, cenderung downtrend kembali. Pada saat kemarin IHSG naik tinggi, berita yang keluar pasti berita positif semua. IHSG naik karena dolar mulai turun, IHSG naik karena Indonesia sudah mau membuka perekonomian dan lain-lain. Pada saat sekarang mulai turun, keluar lagi berita negatifnya karena akan mulai perang, kemungkinan resesi dan lain-lain. Itu sangat biasa karena penurunan atau kenaikan pasti disangkut pautkan dengan berita-berita yang ada. Padahal tanpa melihat berita pun kita cuma fokus pada technical, fokus pada grafik, kita sudah bisa mempersiapkan diri kita. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah berhasil take profit dan saat ini sudah mempunyai duit cash, saran saya sabar dulu. Memang saat ini sudah mulai banyak saham-saham yang mulai turun, dan seperti saya pernah jelaskan, saat ini memang kita terbantu oleh pemerintah karena mereka membuat ARB di angka 7%. Pada saat new normal kayak sekarang ini, IHSG saham-saham blue chip saja serasa gorengan. BBRI bisa 7%, 10%, saham-saham lain bisa naik sampai 15%, padahal turun cuma bisa 7%. Itu sangat membantu kita sebagai trader. Dan ini yang membuat banyak trader pemula merasa optimis atau merasa yakin bahwa dia akan sangat bisa mendapatkan profit dari saham. Kedepannya apabila kondisi akan balik seperti semula dan dia sendiri tidak mempunyai trading plan yang jelas, bisa-bisa akan sangat merugi. Jadi selalu saya jelaskan, sebagai seorang trader kita harus punya trading plan. Kapan kita harus take profit, kapan kita harus cut loss, kapan kita harus masuk dan keluar. Jadi nggak bisa asal-asalan, hanya karena saham naik, langsung ikutan beli, pada saat saham turun, bingung, dan nggak berani cut loss. Jadi untuk saat ini saya akan memberikan beberapa screening saham yang dan tanpa memberikan analisa lebih lengkap. Jadi untuk teman-teman yang mau analisa harus analisa kembali, karena saya tidak akan membahas untuk bandarmologinya. Kita mulai dari A dulu. Untuk saham Adro bisa kita lihat
hari ini Adro gagal break dari resisten di EMA 150. Kemarin saya baru menganalisa saham ini dan saya bilang kenaikan kemarin ini memang masih belum bisa kita bilang sudah break. Sama kayak ISG kemarin, bentuk candlenya masih kurang bagus, kita harus tunggu konfirmasi hari ini. Dan hari ini terkonfirmasi Adro masih gagal break dari garis EMA 150. Dan untuk teman-teman, dan saya selalu menjelaskan bahwa untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham Adro, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, hold saja karena peluang untuk naik masih ada. Tapi apabila garis support di EMA 50 ini terlewati, maka Adro akan mulai downtrend kembali. Oke, coba kita lihat yang lain. Akra sebelumnya berhasil naik dari garis EMA 50 saat mendekati garis EMA 150, saat ini mulai turun dan sekarang berada tepat di garis support ini. Jadi teman-teman coba analisa kembali apabila ternyata bandar dan asing sudah mulai melakukan distribusi, apabila besok mulai turun lagi menembus support di EMA 50, maka Akra juga akan downtrend kembali. Jadi sebelumnya bergerak uptrend, apabila tembus garis EMA 50 akan downtrend ke bawah kembali. Dan untuk Antam bisa kita lihat juga kemarin berhasil break dari garis EMA 50, berhasil naik. Saat menyentuh garis EMA 150 mulai turun. Karena analisa saya sangat sederhana, saya selalu sarankan apabila berhasil break dari garis EMA 50 boleh entry. Saat terlihat gagal break dari garis EMA 150 sebaiknya take profit dulu. Jadi gagal break, tunggu dia turun, dia rebound lagi boleh beli. Kalau teman-teman tanya, setelah saya jual terus naik lagi gimana? Ya tinggal beli lagi. Sesimpel ini untuk seorang trader. Karena yang kita fokuskan adalah profit. Kita nggak fokus pada harga berapa kita beli. Jadi apabila ternyata saat turun dari garis EMA 150 saya take profit dan ternyata 2 hari kemudian dia berhasil break dari garis EMA 150, ya saya beli lagi. Karena memang fokus saya sebagai seorang trader, saya beli saat sebuah saham break dari garis EMA 50 atau garis EMA 150, atau tunggu sebuah saham rebound dari garis EMA 50 atau 150. Selama berada di tengah-tengah seperti ini, saya tidak akan entry karena sangat beresiko. Oke, sekarang coba saya lihat yang lain. Saham ASI juga bisa kita lihat berhasil break dari garis EMA 50, mulai naik, gagal break dari garis EMA 150, mulai turun kembali. Ini juga membuat ISG susah untuk break dari garis di angka 5000. Karena saat ini hampir semua saham blue chip masih berada di bawah garis EMA 150. Jadi selama saham-saham ini masih gagal break dari resisten yang ada pada mereka, ISG juga masih akan kesulitan untuk break. Sekarang coba kita lihat BCA. Coba saya zoom lihat. Hari ini BCA sempat turun di bawah garis EMA 150. Tapi pada saat penutupan balik lagi berada di daerah garis EMA 150. Jadi masih tetap bertahan di atas garis ini. Selama masih bertahan, BCA masih ada peluang untuk naik. Dan untuk amannya ya untuk teman-teman apabila pingin cut loss atau take profit, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, jangan melakukan cut loss maupun take profit. Atau mau average down untuk yang investasi bisa tunggu di sekitar garis EMA 50. Di sekitar harga 27.000. Nah, ini bisa kita lihat juga saham BNGA, CMB berhasil break dari garis EMA 50, saat berusaha break dari garis EMA 150 mulai gagal, mulai turun kembali. Jadi analisa saya selalu simpel, apabila break beli, gagal break silakan jual, tunggu lagi atau cari saham-saham lainnya. Yang penting kita profit. Ini Mandiri sudah break dari garis EMA 50 pada saat mendekati resisten di harga 5.500, gagal break, mulai turun kembali. Ini BBRI juga bisa kita lihat
apabila teman-teman ikutin analisa saya pada saham BBRI pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan BBRI berpeluang untuk naik menuju target dan sekaligus resisten harga 3.300. Dan apabila terlihat gagal break, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis support di EMA 50. Dan bisa kita lihat sempat berusaha break dari harga 3.300 dan gagal, saat ini mulai turun kembali. Semoga untuk teman-teman yang kemarin berhasil beli di sekitar garis EMA 50 sudah berhasil take profit saat terlihat gagal menembus harga 3.300. BRPT bisa kita lihat saat ini sudah turun kembali menuju support di garis EMA 50. Dan apabila beberapa hari ke depan BRPT berhasil rebound saat mendekati garis EMA 50, maka akan terbentuk double bottom. Apabila terbentuk double bottom, maka peluang untuk naik dan menembus harga 1.500 masih sangat besar. Jadi saham BRPT layak untuk teman-teman amati. Tapi coba teman-teman bantu dengan analisa bandarmologinya. Apakah hari ini pada saat penurunan, apa yang dilakukan bandar dan asing? Tapi untuk candlenya, apabila teman-teman lihat, apabila dalam beberapa hari ke depan berhasil rebound, ada peluang untuk minimal naik kembali ke angka 1.500. Ini BSDE berusaha naik mendekati resisten di harga 900, gagal break, mulai turun kembali menuju support di EMA 50. Jadi hampir semua saham rata-rata saat ini memang masih berada di bawah garis EMA 150. ERA juga bisa kita lihat berhasil break dari garis EMA 50 sampai mendekati garis EMA 150, mulai turun kembali. Jadi saat ini untuk teman-teman yang sudah mempunyai duit cash, cari saham-saham yang sudah mendekati daerah supportnya. Dan tunggu apabila berhasil rebound, teman-teman boleh spekulatif buy. Tapi ingat, harus disiplin selama masih belum ada informasi jelas IHSG berhasil rebound dari garis EMA 50 atau enggak. Jangan terlalu optimis pada kenaikan IHSG. Jadi tak harus disiplin. Apabila berhasil beli saat rebound, saat mulai terlihat ada kenaikan terus mulai turun kembali, take profit saja dulu. Karena selama kita profit, jangan menyesal karena kita profit, kecuali kita cut loss dan ternyata naik, baru kita harus menyesal. Sekian video hari ini, semoga informasi saya berikan bisa membantu. Dan tetap harapan saya semoga IHSG turun menyentuh garis EMA 50 dan rebound. Karena apabila berhasil rebound, maka peluang untuk naik ke angka 6.000 akan sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.